VOA This Morning. Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Halo, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 27 Februari 2025. Dan siap mengantarkan beragam laporan. Dari Gedung Putih, Presiden Amerika Donald Trump mengajak Anda, kalau Anda memiliki uang $5 juta atau lebih dari 81 miliar rupiah untuk membeli kartu emas. Dengan kartu itu, Anda bisa datang dan tinggal di Amerika, membuka lapangan pekerjaan, dan nantinya berkesempatan menjadi warga negara Amerika. We're going to be selling a gold card. You have a green card, this is a gold card. Kalau Anda berminat, nanti ya, 2 minggu lagi, tunggu update laporannya. Kami juga akan siapkan nanti atau sajikan nanti laporan dari Indonesia dalam 25 tahun ke depan, 2050. Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia bisa masuk 5 besar ekonomi dunia. Kan keren, Indonesia di atas Jerman nih, di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis. Selain kedua laporan itu, kami akan menyampaikan pula laporan lain dari tanah air tentang vonis hukuman cambuk 85 kali yang dijatuhkan Pengadilan Syariah Aceh kepada 2 laki-laki yang tertangkap sedang berhubungan seks sesama jenis. Saya Karina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Eva Mazrieva. Selamat pagi pendengar. Presiden Donald Trump pada hari Rabu mengatakan ia dan Presiden Rusia Volodymyr Zelensky akan menandatangani sebuah kesepakatan yang memberikan hak-hak substansial kepada Amerika Serikat atas mineral-mineral tanah jarang yang menguntungkan di Kiev dan memberikan kompensasi kepada Washington DC untuk senjata yang dikirim ke Ukraina sebelumnya guna melawan perang agresi Rusia yang memasuki tahun keempat. President Zelensky is going to be coming on Friday. That's now confirmed, and we're going to be signing an agreement which will be a very big agreement. Trump pada rapat kabinet pertama dalam masa jabatan presidennya yang baru mengatakan Zelensky akan datang ke Gedung Putih pada hari Jumat nanti untuk menandatangani perjanjian itu dan untuk berdiskusi mengenai keadaan perang. Trump mengatakan kesepakatan itu memberi kita kekayaan yang besar, tetapi menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah mengakhiri perang yang telah menewaskan atau melukai ratusan ribu tentara Rusia dan Ukraina serta warga sipil Ukraina. Saat ini Rusia menguasai sekitar 1/3 wilayah yang diakui secara internasional sebagai milik Ukraina dan telah bersumpah tidak akan mengembalikan wilayah itu tanpa penyelesaian damai. Trump mengatakan ia berharap pada akhirnya dapat mencapai kesepakatan dengan Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri pertempuran tersebut. Menteri Pertanian Brooke Rollins pada hari Rabu meluncurkan rencana yang terdiri dari 5 bagian untuk memberantas flu burung dan menurunkan harga telur. Namun mengakui bahwa hal ini akan memakan waktu sebelum konsumen dapat merasakan dampaknya. So just this morning, we announced the plan to, first of all, attack the avian flu and how we pull it back out of our poultry. Rencana itu akan menyerukan investasi sebesar $500 juta Amerika untuk membantu para peternak meningkatkan langkah-langkah biosecurity, $400 juta dalam bentuk bantuan bagi peternak yang ternaknya terkena dampak flu burung, $100 juta untuk penelitian dan kemungkinan pengembangan vaksin dan terapi untuk kawanan ayam di Amerika, juga untuk menjajaki pembatalan apa yang disebut oleh pemerintah sebagai aturan yang membatasi kesejahteraan hewan di beberapa negara bagian. Pemerintah juga sedang dalam pembicaraan untuk mengimpor sekitar 70 hingga 100 juta telur dari negara-negara lain dalam beberapa bulan mendatang. Namun Rollins mengatakan pemerintah mengantisipasi harga telur masih akan tinggi menjelang liburan Paskah saat secara historis permintaan memang tinggi. Pendengar, lebih dari 7.000 orang dari seluruh dunia ditahan di sebuah kota perbatasan Myanmar sambil menunggu pemulangan mereka ke negara asal setelah ditangkap di pusat-pusat penipuan online sebagai bagian dari tindakan keras yang sedang digiatkan di Thailand, Myanmar, dan Tiongkok. Menurut pihak yang terlibat dalam upaya penyelamatan korban ini, ukuran dan skala upaya repatriasi yang belum pernah terjadi sebelumnya telah membebani sumber daya pemerintah Myanmar dan Thailand dan menyebabkan penundaan bagi mereka yang menunggu untuk kembali. 7.000 orang itu hanya sebagian kecil dari ratusan ribu orang yang diperkirakan telah menjadi korban di seluruh Asia Tenggara.
Mereka seringkali dibujuk untuk bekerja di pusat-pusat online scam di Myanmar, Kamboja, dan Laos, di mana mereka dijebak untuk melakukan penipuan terhadap orang di seluruh dunia melalui kisah cinta palsu, penawaran investasi palsu, dan skema judi ilegal. Banyak dari mereka yang direkrut akhirnya terjebak dalam perbudakan. Seorang pasien yang dirawat di rumah sakit di West Texas karena campak telah meninggal dunia, kematian pertama dalam wabah yang dimulai akhir bulan lalu. Juru bicara Pusat Ilmu Kesehatan Universitas Texas Tech, Melissa Whitfield, mengkonfirmasi kematian itu pada hari Rabu. Belum jelas berapa usia pasien yang meninggal Selasa malam itu, karena Rumah Sakit Anak Covenant di Lubbock belum menanggapi permintaan komentar. Departemen Kesehatan di negara bagian Texas pada Selasa melaporkan wabah campak di kawasan pedesaan di 9 kabupaten telah berkembang menjadi 124 kasus. Ada juga 9 kasus lain di New Mexico bagian timur. Campak adalah virus pernafasan yang dapat bertahan hidup di udara hingga 2 jam. Menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika (CDC), hingga 9 dari 10 orang yang rentan akan tertular virus ini jika terpapar. Sebagian besar anak-anak akan sembuh dari campak jika mereka tertular, tapi infeksinya dapat menyebabkan komplikasi berbahaya seperti pneumonia, kebutaan, pembengkakan otak, dan kematian. Wabah ini sebagian besar menyebar di komunitas Mennonite di daerah di mana kota-kota kecil dipisahkan oleh hamparan luas lahan terbuka dengan anjungan minyak, tapi terhubung dengan orang-orang yang bepergian antar kota untuk bekerja, ke gereja, berbelanja bahan makanan, dan tugas sehari-hari lainnya. VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita beralih ke laporan wartawan dari Washington. Presiden Donald Trump Selasa lalu mengatakan bahwa ia ingin mulai menjual kartu emas seharga $5 juta, lebih dari 81 miliar rupiah, kepada warga negara asing yang ingin pindah ke Amerika dan menciptakan lapangan pekerjaan. Trump mengatakan bahwa program imigrasi yang menurutnya legal itu dapat dimulai dalam waktu sekitar 2 minggu. Presiden Amerika Donald Trump akan menawarkan kartu emas kepada imigran berkantong tebal. Dengan membayar $5 juta, imigran kaya berkesempatan menjadi warga negara Amerika. Trump mengumumkan prakarsa itu kepada para wartawan di kantor Presiden Ruang Oval di Gedung Putih. We're going to be selling a gold card. Kita akan menjual kartu emas. Kita memiliki kartu hijau, sedangkan ini adalah kartu emas. Kita akan menetapkan harga untuk kartu itu sekitar $5 juta dan itu akan memberi mereka hak istimewa sebagai pemegang kartu hijau. Selain itu, kartu ini akan menjadi jalur menuju kewarganegaraan. Dia menambahkan bahwa menerima kartu emas akan dapat bekerja di Amerika Serikat dan membuka lapangan pekerjaan dan membangun perusahaan serta membayar pajak. Ditanya apakah langkah demikian memerlukan persetujuan Kongres, Trump menegaskan, We don't need Congress because we're not doing citizenship. Tidak. Kami tidak memerlukan Kongres sekarang karena tidak sedang mengurus kewarganegaraan. Kami sedang mengurus kartu. Itu adalah jalan menuju kewarganegaraan, jalan yang sangat kuat menuju kewarganegaraan. Namun untuk kewarganegaraan, saya harus meminta persetujuan Kongres. Trump mengatakan bahwa ia berharap perusahaan-perusahaan akan membayar untuk mendatangkan pekerja terdidik ke Amerika dengan kartu emas dan bahwa Amerika Serikat akan dapat menjual 1 juta kartu. Presiden dari Partai Republik itu mengatakan bahwa program imigrasi ini yang menurutnya legal dapat dimulai dalam waktu sekitar 2 minggu. Ia menambahkan bahwa ada kemungkinan oligark Rusia dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu emas. Selama ini di Amerika Serikat terdapat program investasi untuk imigran yang disebut EB5. Trump mengatakan kartu emas akan menggantikan EB5. Menteri Perdagangan Amerika Howard Lutnick mengukuhkan pernyataan Presiden Trump bahwa program kartu emas akan dimulai dalam 2 minggu dan menggantikan program investor imigran EB5. Ia mengatakan bahwa para imigran akan menjalani pemeriksaan latar belakang dan bahwa program ini membantu mengurangi defisit anggaran. So the EB5 program was really, you lend some money, but it was full of nonsense. Jadi, program EB5 sebenarnya adalah meminjamkan sejumlah uang, tetapi program itu penuh dengan omong kosong dan penipuan, dan itu adalah cara untuk mendapatkan kartu hijau dengan harga murah. Jadi Presiden mengatakan daripada memiliki program EB5 yang konyol ini, kami akan menghentikan program EB5, kami akan menggantinya dengan kartu emas Trump, yang sebenarnya adalah kartu hijau emas. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke Jakarta untuk laporan kedua. Presiden Prabowo Subianto meyakini proyeksi Goldman Sachs bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2050 akan terwujud. Sejumlah ekonom menyatakan butuh kerja keras untuk bisa mewujudkan proyeksi tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengklaim kondisi tanah air sedang baik-baik saja. Terlebih dengan adanya laporan dari Goldman Sachs yang memproyeksikan Indonesia bisa menjadi negara dengan tingkat ekonomi keempat terbesar di dunia pada tahun 2050 mendatang. Oleh karena itu, ia heran dengan kemunculan gerakan Indonesia Gelap yang digaungkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Proyeksi Goldman Sachs menyatakan bahwa Tiongkok akan menyalip Amerika Serikat untuk menjadi negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia, disusul oleh India dan Indonesia. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor 1 akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor 2 adalah Amerika, nomor 3 India. Ini Goldman Sachs, ya kan? China akan nomor 1. Di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Menurutnya, tentu prediksi ini sangat baik, mengingat jika ini terwujud, Indonesia bisa mengungguli negara-negara besar. Kan keren, Indonesia di atas Jerman nih, di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis. Kok Indonesia gelap? Ekonom dari CSIS, Muhammad Habib, mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah jika ingin proyeksi ini menjadi kenyataan. Pertama, katanya pemerintah harus membuat kebijakan yang berbasis kepada data yang akurat sehingga jalannya pemerintahan akan lebih efektif. Kedua, Indonesia harus mulai mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Termasuk ekonomi hijau, ekonomi yang lebih ramah lingkungan, kemudian juga ekonomi yang tidak lagi berbasis komoditas. Udah terlalu lama Indonesia sangat bergantung kepada komoditas, terutama untuk ekspor ataupun juga terkait dengan investasinya juga di sektor-sektor yang komoditas, bukan lagi yang sektor manufaktur. Saya rasa perekonomian Indonesia nggak akan pernah mencapai terbesar keempat di dunia kalau Indonesia nggak bisa berhasil melakukan diversifikasi terhadap sumber pertumbuhannya. Selanjutnya, pemerintah katanya harus bisa mengembalikan daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang masih belum pulih pasca COVID-19. Habib pun meragukan proyeksi Goldman Sachs bahwa Tiongkok dapat menggeser Amerika Serikat menjadi negara dengan tingkat perekonomian paling besar di dunia pada tahun 2050 mendatang. Sementara menghadapi kepemimpinan Amerika Serikat di bawah Donald Trump yang lebih bersifat transaksional, Habib menyarankan Indonesia untuk lebih hati-hati, tetap mengedepankan kepentingan nasional, namun jeli mencari jalan tengah agar sama-sama bisa menguntungkan kedua belah pihak. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA This Morning, masih laporan dari tanah air. Kini kita ke Aceh. Mahkamah Syariah Banda Aceh menjatuhkan vonis hukuman cambuk antara 80 dan 85 kali terhadap pasangan sejenis yang tertangkap tangan. Sebagian warga mempertanyakan mengapa hukum Islam hanya diberlakukan pada kejahatan seksual, tetapi tidak pada kejahatan ekonomi yang jelas-jelas merugikan rakyat Aceh. Menjatuhkan hukuman takzir terhadap terdakwa Hafiz Irawan bin Ahmad Sanudin berupa cambuk sebanyak 85 kali dikurangi masa penangkapan. Setelah membacakan berbagai pertimbangan hukum, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, Sakwana, pada hari Senin kemarin menjatuhkan vonis 80 dan 85 hukuman cambuk di depan umum terhadap dua laki-laki karena tertangkap tangan melakukan hubungan seks sesama jenis. Keduanya dinilai terbukti melanggar pasal 63 ayat 1 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Pasangan berinisial AI dan DA digerebek warga di salah satu kos di Banda Aceh setelah warga yang telah sejak lama mencurigai mereka sebagai pasangan gay mendobrak masuk ke dalam kamar sewaan dan mendapati keduanya dalam keadaan tanpa busana dan berpelukan. Panel hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman maksimal 100 kali cambukan karena keduanya merupakan mahasiswa berprestasi yang selama dalam persidangan bertindak sopan, bekerja sama dengan pihak berwenang, dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Jaksa penuntut umum, Alfian, mengatakan puas dengan putusan yang dijatuhkan. Berhubung tuntutan kami diakomodir sama hakim, jadi kami cukup puas dengan putusannya. AI yang berusia 24 tahun dijatuhi hukuman lebih berat karena dinilai berusia lebih tua dan diyakini telah mendorong termasuk menyediakan tempat untuk melakukan hubungan seksual. AI divonis 85 hukuman cambuk di depan umum.
Tim pengacara kedua laki-laki ini mengatakan menerima hukuman tersebut dan tidak akan mengajukan banding. Warga kota Banda Aceh, Muhammad Yusrizal, mengatakan kepada VOA bahwa ia sangat setuju dengan hukuman yang dijatuhkan. Saya setuju dengan hal tersebut. Karena kenapa? Aceh memang harus melaksanakan satu hukuman ataupun satu peraturan yang sempurna di Aceh melihat pada sejarahnya Aceh sebagai historisnya kerajaan Aceh yang menerapkan hukum syariat Islam yang khafah. Dalam artian apa? Hukum syariat Islam yang memang sempurna di Aceh. Hal senada disampaikan Amita Masyaroh, seorang mahasiswi berusia 20 tahunan. Aku setuju itu dilakukan bagi pelaku zina di Banda Aceh. Kan semua sudah tahu di Banda Aceh itu kan syariat Islam sangat dijunjung tinggi. Jadi tidak pandang bulu entah itu pelaku zina, penjudi, atau pemabuk sekalipun. Menurut aku tuh harus dihukum sesuai hukum yang berlaku di Aceh. Tetapi Amita buru-buru menambahkan bahwa seharusnya hukuman dijatuhkan pada setiap bentuk kejahatan, bukan hanya kejahatan seksual. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang diizinkan untuk menjalankan hukum syariah Islam. Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum pidana atau jinayah sejauh ini mengatur soal kejahatan seksual. Anugerah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.